Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ibnu Abdillah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz ucapkan terima kasih kepada anak-anakku sekalian, anak-anak kelas 5. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan kita berharap pertemuan kita walaupun dalam bentuk pertemuan yang tidak bertatap muka, mudah-mudahan dalam kesempatan yang berbahagia ini Allah senantiasa meridhoi kita semua. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini Pak Ustadz Rasid akan menyampaikan pelajaran akidah akhlak. Pelajaran akidah akhlak pada kesempatan yang berbahagia ini Pak Ustadz akan menyampaikan pada pelajaran yang pertama tentang kalimat thayyibah, alhamdulillah dan Allahu akbar. Sebelumnya Pak Ustadz ingatkan kalian anak-anak kelas 5 agar memperhatikan di sekeliling kita. Sering kita melihat, sering kita memperhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu di dalam penciptaan langit dan bumi, di dalam penciptaan manusia, menunjukkan bahwasanya Allah sudah menurunkan banyak nikmat. Makanya di pelajaran akidah akhlak pelajaran pertama ini kalian akan mengetahui bahwasanya Allah itu sudah banyak memberikan nikmat kepada kita, nikmat kepada manusia. Kalau seandainya nikmat-nikmat itu kita hitung, maka tidak akan terhitung. Karena semakin banyak kita menghitung, semakin banyak pula kita tidak akan dapat menghitung. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana caranya kita memposisikan diri sebagai manusia yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Kaitannya dengan kalimat thayyibah alhamdulillah ini adalah salah satu ungkapan terima kasih kita kepada Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah banyak mengasihi. Kalimat alhamdulillah atau yang biasa kita sebut kalimat tahmid ya, adalah kalimat yang harus kita ucapkan tatkala kita mendapatkan nikmat. Baik anak-anakku sekalian, kita sering tahu bahwasanya kalimat alhamdulillah itu akan dibaca kalau kita sudah habis makan. Kita waktu kecil suka diingatkan oleh ayah atau mama kita, jangan lupa ya kalau habis makan baca alhamdulillah. Padahal kalimat tahmid itu sendiri, kalimat tahmid harus kita ucapkan bukan hanya ketika kita habis makan. Yang anak-anak sekalian, coba dibuka halaman 3. Coba dibuka halaman 3. Kita akan lihat apa sih arti tahmid itu sendiri. Apa sih arti kalimat tahmid itu sendiri? Alhamdulillah
atau lebih lengkapnya alhamdulillahirabbil alamin itu diambil dari ayat Al-Qur'an yang ada di surat Al-Fatihah. Ya. Arti alhamdulillah itu sendiri adalah segala puji bagi Allah. Selain ini adalah kalimat pujian kepada Allah, kalimat tahmid juga sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Karena hari demi hari hidup yang kita jalani ini adalah hidup yang selalu dianugerahi nikmat. Kata Nabi, orang yang baik itu adalah orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Baik anak-anakku sekalian, timbul pertanyaan sekarang, kapan kita mengucapkan kalimat tahmid itu? Atau kapan kita mengucapkan kalimat yang tepat itu? Baik anak-anak sekalian, waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat tahmid dijelaskan di halaman 3 itu banyak waktu. Yang pertama kita lihat, tentu ini yang harus kita lakukan. Jadi ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun bentuknya nikmat itu, maka kita harus mengucapkan alhamdulillah. Apapun, ketika kita dapat hadiah dari orang tua, ketika kita dapat kiriman makanan dari tetangga, ketika kita dapat pemberian dari teman, dan banyak hal nikmat itu ketika kita rasakan, maka sudah sepatutnya lah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Atau ketika anak-anak barangkali ketika libur kemarin ada yang dapat hadiah dari mama, alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang dibelikan sepeda baru, alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang dibelikan HP baru, alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang diberikan sepatu baru, alhamdulillahirabbil alamin. Dan banyak nikmat-nikmat yang lain yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu harus kita apresiasi, harus kita membaca alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, yang kedua apa nih? Yang kedua, terhindar dari musibah, terhindar dari kecelakaan, terhindar daripada hal-hal yang tidak mengenakan. Itu harus kita mengucapkan alhamdulillah. Contoh, anak-anak sekalian, anak-anak sedang naik sepeda bergerombol sama teman-teman, kemudian ada dikejar-kejar anjing galak, kemudian anjing itu mengejar kita, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, anjing itu tidak sempat mengganggu atau menggigit kita. Itu alhamdulillahirabbil alamin. Atau kita lagi duduk-duduk, tiba-tiba ada motor yang berjalan dengan kencang, kemudian dia menuju ke arah kita, tapi alhamdulillah akibat pertolongan Allah, motor yang kencang itu menabrak pohon sehingga tidak nabrak kita. Itu pun alhamdulillah kita terhindar dari bencana. Atau kita lagi lari-lari, kemudian kita tersandung, kemudian jatuh, kemudian walaupun jatuh tubuh kita tidak mengalami luka, itu juga alhamdulillahirabbil alamin. Ketika seseorang terhindar dari musibah, terhindar dari malapetaka, terhindar dari bencana, maka sudah sepantasnya kita mengucapkan alhamdulillah. Ingat ya anak-anak sekalian, apapun yang kita peroleh di saat ada hal-hal yang tidak mengenakan itu terjadi, kemudian kita selamat, maka itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara saudara-saudara kita ya yang malah sebaliknya, jatuh dari motor,
kemudian harus masuk rumah sakit, jatuh dari sepeda harus masuk rumah sakit, jatuh dari atas pohon harus masuk rumah sakit. Nah, terhindar dari hal-hal itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita terhindar dari hal-hal tersebut, sudah sepantasnya lah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Kemudian yang ketiga, waktu yang pas, waktu yang tepat untuk mengucapkan alhamdulillah itu adalah ketika kita mendengar kabar gembira. Apa itu kabar gembiranya? Contoh, mendengar berita kalau ayah mau beli mobil baru, alhamdulillahirabbil alamin. Mendengar berita kalau kakak kita menjadi seorang dokter, alhamdulillahirabbil alamin. Mendengar kabar berita kalau nanti sore ada kulkas baru yang datang dari toko karena mama sudah beli baru, alhamdulillahirabbil alamin. Atau berita-berita gembira yang lain, kita naik kelas, kita dapat ranking, kita dapat apalah yang menggembirakan kita sifatnya, maka kita harus mengucapkan alhamdulillah. Jangan lupa, jangan kita sampai lupa ketika kita mendapat kebahagiaan, kita mendapat berita gembira, maka kita melupakan Allah. Kita enggak membaca alhamdulillahirabbil alamin. Jangan sampai itu terjadi ya anak-anak sekalian ya. Ketika kita dapat hal-hal yang menggembirakan, ingat, kita harus ingat kepada Allah. Bagaimana caranya? Alhamdulillahirabbil alamin. Termasuk ketika kita dijanjikan oleh orang tua kita mau diberikan HP, itu berita gembira, maka alhamdulillah. Baik, yang keempat, waktu yang tepat harus membaca alhamdulillah adalah ketika selesai mengerjakan satu pekerjaan. Apapun pekerjaan kita, baik pekerjaan besar maupun pekerjaan kecil, kalau sudah selesainya harus mengucapkan alhamdulillah. Contoh hal kecil, habis makan alhamdulillah, habis belajar alhamdulillah, habis pulang dari pasar alhamdulillah, habis selesai gotong royong alhamdulillah. Apapun pekerjaan itu, kalau sudah kita laksanakan dan sudah selesai, jangan lupa baca alhamdulillah. Baik, selanjutnya yang kelima, ketika sampai tujuan dengan selamat sampai tujuan. Kita berangkat menuju ke Bogor, ke Taman Safari. Sampai Taman Safari alhamdulillah. Begitupun pulangnya sampai ke rumah alhamdulillah. Kita berangkat dari rumah ke sekolah, sampai di sekolah alhamdulillah. Begitupun juga pulangnya alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itulah umat Islam. Ketika kita sampai tujuan dengan selamat, kita harus mengucapkan alhamdulillah. Yang selanjutnya, yang keenam, selesai mengerjakan sholat. Makanya kebiasaan orang tua kita dulu, kalau habis sholat itu nggak buru-buru keluar dari masjid, nggak buru-buru keluar dari musola. Mereka lama dulu duduk bertafakur, ya. Habis sholat mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi, alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu. Kemudian disambung dengan berzikir kepada Allah. Itu bagian daripada kita mensyukuri nikmat Allah. Orang yang habis sholat jangan sampai terburu-buru dulu. Orang habis sholat jangan sampai buru-buru keluar, maka ia harus berzikir dulu. Dan yang paling utamanya itu adalah mengucapkan alhamdulillah. Selanjutnya anak-anak sekalian, berzikir selesai sholat. Alhamdulillah juga bagian daripada kalimat zikir. Perbanyaklah kita membaca alhamdulillah ketika habis sholat, karena itu bagian daripada kita, tugas seorang hamba mengingat nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Berapa sih banyaknya kita berzikir kepada Allah?
habis sholat itu membaca hamdalah 33 kali. Yang pertama subhanallah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, terakhir alhamdulillah 33 kali. Kalau mau tambah lagi dengan tahlil. Apa tahlil? La ilaha illallah 33 kali. Yang terakhir, setiap saat dan dalam keadaan apapun, alhamdulillah itu harus selalu menjadi hiasan lidah kita, menjadi hiasan mulut kita. Harus selalu menghiasi lidah kita kalimat tahmid. Baik anak-anakku sekalian, yang selanjutnya kita akan lihat apa sih hikmah daripada kalau kita sering mengucapkan kalimat tahmid. Yang pertama meyakini diri bahwa segala sesuatu terjadi karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, banyak mengingat Allah. Dengan kita membaca tahmid, membaca alhamdulillahirabbil alamin, itu dengan sendirinya kita banyak mengingat Allah. Yang ketiga, bersikap rendah hati. Berarti ini kita diajarkan untuk tidak sombong, ya. Selanjutnya, nah ini nyambung nih, yang keempatnya terhindar dari sifat sombong. Yang selanjutnya, jika sesuatu yang terjadi itu kurang baik namun tetap disyukuri, maka akan tetap terasa nikmat. Yang terakhir, jika sesuatu yang terjadi itu lebih baik dan juga disyukuri, maka kenikmatan yang dirasakan akan berlipat ganda. Baik anak-anakku sekalian, barangkali dari uraian pelajaran pertama ini banyak kita mendapatkan pelajaran. Pelajaran itu salah satu diantaranya adalah terkadang kita sering lalai, lupa mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata kalimat tahmid atau kalimat alhamdulillahirabbil alamin itu kalau kita biasakan membacanya, itu akan menjadi nilai yang baik buat kita. Terkadang kita lupa, habis makan kita lupa, bangun tidur kita lupa, kita pulang dari sekolah lupa baca alhamdulillah. Untuk itu, setelah kita mempelajari betapa baiknya kalimat thayyibah alhamdulillah ini atau kalimat tahmid ini, Pak Ustadz berharap kepada kalian kebiasaan-kebiasaan yang lalu, kebiasaan-kebiasaan buruk yang lalu, kalau habis mengerjakan sesuatu, kalau habis makan, bangun tidur, pulang dari sekolah atau lainlah, jangan sampai lupa harus mengucapkan alhamdulillah sebagai rasa bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, barangkali untuk pertemuan kali ini membahas tentang kalimat thayyibah alhamdulillah, Pak Ustadz cukupkan sampai sekian. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanyakan melalui kiriman WA yang ditujukan kepada ibu wali kelas kalian masing-masing. Nanti insyaallah ibu wali kelas juga akan menyampaikan kepada Pak Ustadz. Insyaallah di pertemuan berikutnya Pak Ustadz akan mengupas dan membahas tentang kalimat thayyibah selanjutnya, yaitu Allahu Akbar. Mudah-mudahan apa yang sudah Pak Ustadz sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita bersama, dan mudah-mudahan kita senantiasa selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting adalah setelah kalian mendapatkan pelajaran hikmah membaca kalimat thayyibah tahmid ini, kalian harus banyak mempraktekkan di rumah. Biarpun ringan di mulut kalimat tahmid ini, tapi di hadapan Allah kalimat tahmid yang
kita baca ini akan bernilai pahala yang berlipat. Jadi sekali lagi yang Pak Ustadz harapkan adalah nanti kalian praktekkan di rumah masing-masing. Yang penting sehabis kita melaksanakan apapun atau kita sudah mendapatkan nikmat apapun, jangan lupa selalu ingat kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Demikian saja anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian pun di rumah sana selalu dalam keadaan sehat, dan jangan lupa sholat 5 waktu dan selalu berbakti kepada ayah dan bunda. Demikian saja, mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.